Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyatakan, pemberian tunjangan Hari Raya THR dan gaji ke-13 bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat. Tahun ini pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 secara penuh dengan komponen tunjangan kinerja 100%. Hal itu naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sebesar 50%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu di Jakarta Sabtu mengatakan, berlanjutnya surplus neraca perdagangan mencerminkan posisi eksternal Indonesia yang masih cukup resilient di tengah gejolak perekonomian global yang masih tinggi. Kendati demikian, pemerintah akan terus mengantisipasi risiko global yang ada untuk memitigasi dampaknya pada ekonomi nasional. Neraca perdagangan pada Februari melanjutkan surplus sebesar 0,87 miliar dolar Amerika Serikat secara kumulatif. Surplus neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari-Februari 2024 mencapai 2,87 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ekspor Indonesia pada Februari 2024 mencapai 19,31 miliar dolar Amerika Serikat, turun sebesar 9,45% YoY. Penurunan ini terutama bersumber dari ekspor non-migas sebesar 10,15% YoY akibat penurunan ekspor batubara, besi dan baja, serta minyak sawit. Moderasi harga komoditas dan penurunan volume perdagangan global menjadi penyebab menurunnya ekspor non-migas Indonesia. Secara sektoral, penurunan terjadi pada ekspor produk industri pengolahan sebesar 11,49% YoY, serta sektor pertambangan dan lainnya sebesar 7,54% YoY, sementara sektor pertanian tumbuh 16,91% YoY. Adapun secara kumulatif total ekspor pada periode Januari-Februari 2024 mencapai 39,80 miliar dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, impor Indonesia di bulan Februari 2024 tercatat sebesar 18,44 miliar dolar Amerika Serikat, tumbuh 5,84% YoY. Peningkatan impor didorong oleh sektor non-migas yang tumbuh 14,42% YoY dan sektor migas sebesar 23,82% YoY. Peningkatan impor juga dipengaruhi oleh kenaikan impor komoditas utama seperti bahan baku plastik, mesin peralatan mekanis, dan mesin perlengkapan elektrik. Dari sisi penggunaan, peningkatan impor terutama berasal dari impor barang konsumsi sebesar 36,49% YoY, barang modal sebesar 18,52% YoY, dan impor bahan baku penolong sebesar 12,82% YoY. Tren peningkatan impor pada awal tahun 2024 menjadi sinyal membaiknya aktivitas ekonomi domestik. Sementara impor non-migas masih didominasi oleh Cina, Jepang, dan Thailand dengan share masing-masing sebesar 38,29%, 7,54%, dan 6,44%. Secara kumulatif total impor Indonesia pada periode Januari-Februari 2024 mencapai 39,93 miliar dolar Amerika Serikat. Febrio menambahkan, pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan global terhadap ekspor nasional dan menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan hilirisasi SDA, peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama. Tim Liputan Bali TV.